Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siang wabarakatuh. semua rekan-rekan, Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Ibu, serta webinar hari ini yang diselenggarakan oleh kantor pengacara Kisworo and Partners Law Firm dengan tema edukasi tentang jaminan fidusia dan judul penarikan kendaraan oleh leasing, bagaimana aturannya. Untuk perhatian sebelum saya memulai acara webinar ini bagi seluruh peserta untuk bekerja sama mematikan terlebih dahulu audionya atau suaranya. Nanti ada sesi tanya jawab, baru nanti saya akan mempersilakan peserta yang akan bertanya setelah narasumber memberikan seluruh materinya. Langsung kepada pokok acara webinar kita hari ini. Di tengah-tengah kita telah hadir 3 narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai hal ihwal aturan penarikan kendaraan atau dalam bahasa hukumnya eksekusi objek jaminan fidusia oleh lembaga finance. Telah hadir di tengah kita yang pertama ada Bapak Kisworo SH CLI CTLE CIRP. Bapak Kisworo, selamat datang. Bisa disapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Dalam Sehat. Mengikuti webinar hari ini ya, Pak ya? Ya, cuma volumenya kurang besar, Pak Bangkit. Volumenya kurang besar. Mudo udah ngerti. Anak muda ngerti pasti. Volumenya, Pak? Ya. Ya. Tapi suara saya jelas ya? Iya jelas. Pada peserta yang lain, harap mematikan ininya ya, mic-nya. Lalu yang kedua, pembicara kita atau narasumber kita, yakni Bapak Edi Julius Onovia SH. Beliau merupakan legal dari lembaga finansial PT Maybank Finance Indonesia. Telah hadir di tengah kita, Bapak Edi, bisa sapa peserta, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Siang, Pak. Sehat ya, Pak, dalam kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat, makasih. Ya. Lalu pembicara yang ketiga ada Bapak Muhammad Rusli Arafat, SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Bapak Rusli, kondisi sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah. On fire ya, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, Pak dosen. Salam. Ini jumlah peserta kita sudah 100 orang ini ya. Nah, sebelum kita memasuki acara webinar kali ini, saya memperkenalkan diri, Adi Bangkit Saputra, SH, salah satu partner di Kisworo and Partner Law Firm. Saya berprofesi sebagai advokat, dan hari ini saya yang akan memandu berjalannya acara diskusi webinar yang diselenggarakan langsung oleh kantor pengacara Kisworo and Partner Law Firm. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom hari ini dan berpartisipasi. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Yang pertama, latar belakang
kami menyelenggarakan diskusi ini adalah pertama adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yang kemarin dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2021 berkaitan dengan uji materi atau judicial review Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, yang sudah kita ketahui juga sebelumnya sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan juga di tahun 2020 ya, terkait dengan uji materi Undang-Undang Fidusia ini. Nah, keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, terakhir kami memantau di beberapa media massa, di lini media, terdapat kebingungan dan juga terdapat beberapa kesalahpahaman memaknai isi putusan Mahkamah Konstitusi yang baru terakhir diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, makna-makna yang sumir atau yang tidak jelas di tengah masyarakat tercermin dari beberapa media yang memberitakan, misalnya ada media yang memberitakan mengenai bahwa penarikan kendaraan oleh lembaga finance atau masyarakat sebenarnya lebih kenal leasing ya, walaupun nanti pengertian soal leasing mungkin berbeda dengan lembaga finansial yang nanti juga sebagai penerima fidusia. Nah, katanya bisa menarik kendaraan di tengah jalan. Lalu juga ada masyarakat lain yang mengatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia atau penarikan kendaraan harus dan wajib melalui pengadilan. Nah, ini menimbulkan polemik pro kontra atau ketidakjelasan dan kebingungan di tengah masyarakat kita. Maka dari itu kami Kisworo and Partner Law Firm menyelenggarakan webinar ini untuk memberi titik terang pada masyarakat memaknai isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan juga melihat dengan jelas bagaimana sih aturan mengenai penarikan kendaraan oleh leasing atau lembaga finance gitu. Secara hukum bagaimana gitu. Nah, langsung saja mungkin ke pembicara atau narasumber pertama, Bapak Kisworo, kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Bangkit atas kesempatan diberikan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Bangkit, Pak Ebi, Pak Rusli, dan peserta semuanya. Rencananya saya stay di kantor, cuma tugas profesi ternyata harus saya jalankan. Saya harus ke Majalengka mendampingi klien saya. Tetapi karena acaranya sudah dijadwalkan, mau tidak mau tetap ongoing kita melaksanakan acara tersebut. Begitu Pak Bangkit. Baik, sebagaimana tadi Pak Bangkit sampaikan, bahwa betul fenomena yang terjadi pada saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama adanya putusan MK yang terbaru 2021 dan sebelumnya ada di tahun 99 ya kalau nggak salah itu. Kemudian juga ada beberapa pemberitaan yang menurut saya agak salah sebenarnya. Oleh karena itu betul bahwa Kisworo and Partner mencoba untuk berdiskusi, berbagi ilmu serta sharing kepada Bapak Ibu semua. Sebenarnya memang kalau kita lihat MK nomor itu sebenarnya tidak jauh dengan putusan MK sebelumnya, di mana pemohon yang mengajukan PK terkait keberatannya terhadap Undang Nomor 4 yang menurutnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini memang MK mempunyai kewenangan menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Setelah
saya pelajari putusan tersebut sebenarnya sama dengan putusan yang sebelumnya. Artinya frasa-frasa yang di keberatan oleh pemohon itu ditolak oleh MK. Jadi sebenarnya kembali normatif undang-undang fidusia itu berjalan apa adanya kan begitu. Seperti biasanya yang kita Jelas Pak Bangkit, jelas ya? Putus-putus Halo? suaranya. Kurang jelas Pak, kurang jelas suaranya. Putus-putus ya. Ya, ini coba di itu Pak Bangkit di full screen dah itunya yang apa namanya slide-nya. Jadi dalam hal ini Bapak sebagai advokat, bagaimana Bapak memandang putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, Pak, dan juga Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan Diulangi Pak Bangkit, nggak benar, maaf gimana? Jadi selaku advokat, bagaimana Ya. Pak Kisworo ini memandang atau menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 Ya, jadi gini, dan juga nomor 2. kita menganut azas hukum positif sepanjang memang ternyata sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kita harus menjalankan isi putusan itu. Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi perdebatan di sana adalah terkait boleh nggak sih si kreditur itu mengeksekusi langsung, kan begitu. Ya, Pak. Memang ada beberapa alternatif di situ. Kalau memang nyatanya ada kesepakatan dan kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan benda jaminan atau barang jaminan yang menjadi jaminan fidusia, tentunya tidak terjadi masalah. Nah, akan terjadi masalah ketika ternyata ada perbedaan dari prestasi tadi. Kemudian juga tidak ada sukarela dari debitur untuk menyerahkan barang jaminan kepada kreditur. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya keberatan-keberatan pemohon di MK. Jadi sebenarnya ada dua pilihan dari kreditur terkait eksekusi barang fidusia, walaupun di situ dalam sertifikat fidusia yang diberikan oleh pengadilan negeri terhadap pendaftaran akte fidusia di pengadilan negeri yang bersifat dan bertitel demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, memang sama seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya kalau memang dinyatakan bahwa debitur atau konsumen telah prestasi dan memang bisa dieksekusi, bisa diajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk melakukan putusan sebagaimana akta fidusia yang telah didaftarkan. Saya kira itu Pak Bangkit. Berarti memang putusan konstitusi sebenarnya juga menyatakan bahwa sertifikat fidusia memiliki titel eksekutorial ya Pak ya? Sama dengan putusan pengadilan ya? Ya, jadi begini, bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan oleh penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, kepada lembaga pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, maka keluarlah sertifikat fidusia, di mana sertifikat fidusia itu dapat irah-irah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka sifat sertifikat itu atau jaminan fidusia itu mempunyai sifat eksekutorial yang sama seperti
putusan pengadilan negeri, artinya tidak perlu gugat-menggugat lagi. Begitu Pak Bangkit. Ini di lapangan praktek ya Pak. Saya mau menanyakan terkait dengan mungkin lebih ke pengalaman Pak Kisworo ini sebagai advokat. Bagaimana sih Pak sebagai advokat itu dalam mendampingi atau mewakili kreditur maupun debitur dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Pak? Ya, baik. Terkait fidusia, seorang advokat berhak bebas dan mandiri untuk membela kepentingan para pencari keadilan. Bisa seorang advokat mewakili pihak kreditur, bisa juga seorang advokat mewakili kepentingan pihak debitur. Nah, biasanya kalau mewakili kepentingan debitur nih Pak, lalu debiturnya tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia Pak. Nah, kira-kira biasanya yang dilakukan Bapak selaku advokat dan kuasa debitur itu apa Pak? Langkah-langkah atau upaya hukum apa? Jadi begini, sebagaimana tadi saya terangkan bahwa akta fidusia itu atau jaminan fidusia atau kesepakatan antara kreditur dan debitur pada prakteknya memang seharusnya didaftarkan. Oleh karenanya ketika debitur dianggap wan prestasi atau ikat janji oleh kreditur, tentunya memang pihak kreditur punya hak untuk menegur, bahkan bisa mengeksekusi. Dalam hal ini tentu melalui teguran-teguran dan peringatan-peringatan sebelumnya. Sebagai debitur berhak juga mempertanyakan apakah barang yang dijaminkan itu sudah terdaftar akta fidusianya sehingga keluar sertifikat fidusianya yang memang ada irah-irah tadi yang seperti kita sampaikan tadi berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ketika debitur itu didatangi oleh kreditur, baik kreditur itu langsung atau melalui pihak ketiga yang memang oleh undang-undang diperbolehkan melibatkan pihak ketiga sebagaimana berdasarkan undang-undang fidusia. Yang pertama sekali tentunya selaku wakil dari debitur dalam hal ini konsumen, tentunya sebagai lazim pada umumnya tentu menanyakan identitas, kemudian menanyakan kalau memang itu ada surat tugas atau surat kuasa dipertanyakan, kemudian juga apakah ada sertifikat akta fidusia, itu yang pertama. Kemudian kalau itu sudah lengkap bisa saja disampaikan dari pihak debitur permohonan mungkin restrukturisasi atau keringanan lain, itu pada prinsipnya itu bisa dimusyawarahkan dan negosiasikan. Saya kira itu Pak Bangkit. Itu dari kuasa kreditur Pak ya. Lalu Ya. kalau sebagai kuasa debitur tadi ya. Lalu kalau sebagai kuasa kreditur, misalnya sebagai kuasa hukum dari lembaga finance atau penerima fidusia, nah pertanyaannya apakah bisa langsung dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur tidak secara sukarela atau misalnya kekeh nih, tidak mau ditarik nih kendaraannya, padahal dia macet kreditnya. Ya, kalau boleh saya dengan bahasa lain begini Pak Bangkit, sebenarnya bisa eksekusi langsung prinsipal. Oh, iya. Ya kan, jadinya kita jangan langsung strike, tapi ada dua. Jadi eksekusi itu pilihan. Kenapa saya bilang pilihan atau alternatif? Yang pertama, bisa dieksekusi langsung oleh kreditur atau penerima fidusia kepada debitur tadi sepanjang diserahkan secara sukarela dan terjadi kesepakatan sah, tidak boleh-boleh aja itu diambil langsung, clear berarti itu kan namanya eksekusi desente atau langsung lah kan begitu, eksekusi langsung oleh si prinsipal. Tetapi tatkala itu tidak ada
kesukarelaan dari pihak debitur, terus terjadi perdebatan, apalagi mungkin begini, ada keselip masalah hitungan segala macam, oke lah kan gitu kan, harus berhitung-hitung dulu, boleh-boleh saja. Artinya berarti eksekusi langsung oleh prinsipal tidak bisa dijalankan, apalagi menggunakan upaya-upaya kekerasan, kan begitu. Nah, salah satu jalannya adalah tentunya selaku kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Seperti halnya lazim pada umumnya hukum acara keperdataan umum, ketika kita sudah gugat menggugat, jawab menjawab, memberikan bukti, diketok palu, kita menang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, jadi ketika fidusia itu tidak perlu jawab menjawab, gugat menggugat, ya segala macam, tapi sudah seolah-olah itu sudah diputus seperti gugatan pada umumnya, sehingga itu tinggal langsung eksekusi saja. Jadi dari pihak kreditur bisa mengajukan penetapan eksekusi kepada pengadilan. Saya kira itu sih Pak Bangkit. Mungkin kalau dari saya selaku moderator, kayaknya penjelasan dari Pak Kusworo ini sudah cukup gamblang ya. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi pada sesi tanya jawab ya Pak. Ya, boleh silakan.